Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah hadir pada hari ini di pertemuan kedua sesi konseling kita. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah melakukan pembentukan kelompok dan juga menetapkan aturan-aturan serta punishment untuk kelompok ini. Seperti itu ya. Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita akan mulai membahas permasalahan kalian sesuai dengan tema, yaitu asertif. Nanti silakan kalian menceritakan masalah kalian secara singkat dan juga kemudian kita pilih salah satu masalah dari kalian untuk kita bahas yang urgent. Nah, urgent ini kenapa kok bisa dibilang urgent? Karena ketika masalah itu tidak segera diselesaikan, maka akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya silahkan kalian menceritakan masalah kalian secara singkat. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Oke. Nah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi gini teman-teman, permasalahanku tuh gak bisa nolak ajakan teman saya gitu. Nah, saya ini kan sering diajak organisasi, terus diajak main. Saya tuh gak bisa nolak tuh. Soalnya saya gak enak kan udah sih gitu. Jadi Mbak Syakila ini termasuk tidak bisa menolak ajakan orang lain ya dalam bentuk apapun. Diajak organisasi, diajak main juga nggak bisa nolak ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Syakila. Kemudian Mbak Nanda silakan. Kalau saya ya Bu ya sama seperti Mbak Nabila, saya tuh nggak bisa menolak ajakan teman. Tapi ini tuh kayak benar-benar nggak bisa Bu, karena teman saya tuh kayak mungkin terlalu kayak nyepam gitu loh Bu, teman saya akhirnya kayak selalu mengiyakan terus walaupun saya tuh kayak mengabaikan tugas-tugas rumah saya, tugas kuliah saya seperti itu. Oke, jadi Mbak Nanda ini tidak bisa menolak ajakan temannya Mbak Nanda ya, karena sering di-spam juga oleh temannya. Oke, terima kasih ya Mbak Nanda. Kemudian Mas David silakan. Nah, kalau saya sendiri kurang lebih sama. Jadi kayak biasanya sih lebih ke arah kayak diajak main, diajak nongkrong gitu sama teman-teman. Jadi kalau misal diajak meskipun malam-malam gitu buat nolak itu sulit Bu. Sulit. Oke, jadi Mas David ini tidak bisa menolak ajakan dari teman ya, meskipun malam juga diiyain. Oke, baik, makasih Mas David. Kemudian Mbak Andini. Kurang lebih sama kayak teman-teman, cuman bedanya saya tuh saya kalau masih teman nggak dekat banget itu masih bisa nolak, tapi kalau sama sahabat itu enggak nolak. Oke, jadi Mbak Andini ini gak bisa menolak ajakan atau permintaan tolong dari sahabatnya ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman telah menceritakan masalah kalian secara singkat. Selanjutnya silakan kalian memberikan pendapat kalian terkait masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu di pertemuan kita kali ini. Nah, meskipun nanti yang kita bahas satu masalah dari satu orang saja, namun yang lain kalian juga tetap berproses di sini. Jadi kalian tidak hanya diam saja menunggu teman kalian, tapi kalian juga tetap berpartisipasi seperti kayak bertanya, memberikan pendapat. Kemudian nanti ketika sudah praktek, kalian juga akan praktek juga seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa aja mau. Oke, baik. Silahkan memberikan pendapat kalian. Masalah siapa dulu yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini? Gimana kalau masalahnya Nanda aja Bu? Soalnya kan dia udah urgent banget ya sampai di spamin gitu. Oke, jadi menurut Mbak Syakila ini masalahnya Mbak Nanda karena Mbak Nanda ini sering di spam ya, ibaratnya kayak diteror gitu ya. Oke, kalau menurut Mbak Andini? Ya menurut saya Nanda sih, karena nggak nyaman juga kalau kita. Oke, baik. Kalau menurut Mas David? Ya Mbak Nanda saja. Alasannya? Ya mungkin udah urgent gitu ya. Jadi Mbak Nanda aja yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kalau menurut Mbak Nanda sendiri nih gimana? Kalau saya pribadi boleh Bu, karena saya juga merasa
harus segera diatasi masalah ini. Oke, jadi karena kalian sudah satu suara ya ingin membahas masalahnya Mbak Nanda, dan Mbak Nanda juga sudah siap untuk masalah yang dibahas di pertemuan kita hari ini, maka kita sepakati yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah masalahnya Mbak Nanda. Seperti itu ya. Oke, silakan kepada Mbak Nanda untuk menceritakan lebih rinci terkait masalah yang dihadapinya. Oke, terima kasih Bu. Jadi permasalahan saya itu dimulai dari saya itu SMA Bu. SMA itu saya tuh punya teman dekat. Nah, teman dekat saya tuh sering ngajak main gitu Bu. Itu benar-benar dari pagi sampai malam. Kalau di hari libur ya Bu ya. Kalau di hari sekolah itu biasanya tuh pulang sekolah sampai malam juga Bu. Itu kan kayak mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya Bu ya. Belum lagi kalau kita ada tugas itu kan ini sih Bu, kita kerjakan, terus di rumah ada tugas gitu kan Bu. Terus seiring berjalannya waktu di perkuliahan ini teman saya tuh kayak gitu lagi Bu, kayak sering ngajak main terus gitu. Jadi kan kayak saya tuh merasa terganggu banget. Oke, jadi intinya Mbak Nanda ini terganggu dengan ajakan-ajakan temannya Mbak Nanda yang tiap hari mengajak Mbak Nanda main ya, meskipun sekolah ataupun di hari libur juga. Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman, Mbak Nanda ini memiliki masalah karena sering diteror oleh temannya untuk mengajak main di setiap hari, baik itu di hari libur maupun di hari biasa ketika masuk sekolah juga. Nah, teman-teman apakah ada yang memiliki pengalaman sama atau ingin menanggapi nih terkait ceritanya Mbak Nanda? Saya tuh sama juga Bu. Kalau saya nolak itu pasti anaknya tuh kayak maksa-maksa gitu kan. Cuman ya nyepam juga, tapi saya tuh ngeblokir dia gitu. Saya risih kan Bu, mending langsung diblokir aja. Jadi daripada nanti ditanjauin. jadi bedanya Mbak Syakila ini kayak kalau risih itu langsung diblokir gitu ya, daripada kayak debat dulu atau kayak nolak dulu gitu langsung diblokir ya Mbak. Makasih ya Mbak terkait sharingnya. Kalau Mbak Andini? Mungkin kalau sama temen tuh ya sama sih kayak bisa langsung blokir dan terus nggak mau kenal lagi karena mengganggu gitu loh, risih. Tapi kalau dengan yang dekat banget itu ya gimana ya nggak bisa nolak juga sih. Oke, jadi Mbak Andini ini kalau bukan orang terdekat ya kayak ya nggak sungkan kalau ngeblokir gitu ya, tapi kalau orang terdekat ya nggak bisa, jadi itu ya Mbak ya. Kalau Mas David sendiri? Kalau saya sendiri sih kebetulan nggak punya pengalaman yang sama, jadi alhamdulillah juga teman-teman saya kalau ngajak kemana-mana nggak sampai nyepam gitu, jadi saya nggak punya pengalaman kayak gitu. Gitu ya, jadi sekali ajak langsung iya, nggak perlu dispam dulu. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman terkait tanggapannya. Semuanya saya ingin bertanya lagi kepada Mbak Nanda nih terkait awal mula Mbak Nanda ini tidak bisa berkata tidak atau tidak bisa menolak ajakan lainnya teman Mbak Nanda ini dari sekolah ya tadi ceritanya Mbak Nanda dari sekolah, dari SMA. Itu apakah ada kejadian yang membuat Mbak Nanda ini yang sampai saat ini tidak bisa berkata tidak? Ada Bu, pernah suatu hari teman saya tuh kayak ngajak main gitu Bu. Terus habis itu si teman saya ini marah-marah karena saya tuh nolak gitu Bu, kan capek banget ya terus saya nolak, teman saya tuh marah-marah. Jadi kayak daripada marah-marah terus nanti berujung kita tuh berantem, jadi ya udah ya gitu aja. Gitu ya Mbak ya, jadi sebelumnya Mbak Nanda ini pernah mencoba menolak, tapi karena temannya Mbak Nanda ini langsung marah jadi kayak berantem gitu, jadi Mbak Nanda juga kayak males berantem, akhirnya kayak diiyain kayak gitu ya Mbak ya. Oke teman-teman, jadi Mbak Nanda ini pernah menolak sekali, yang membuat Mbak Nanda sampai saat ini tidak bisa berkata tidak itu karena memang pernah menolak sekali tapi langsung kayak berantem gitu loh teman-teman. Nah menurut teman-teman gimana nih terkait ceritanya Mbak Nanda? Toxic sih Bu kalau kayak gitu. Saya juga punya pengalaman yang sama, hampir mirip. Tapi waktu saya nolak dan teman saya juga ya udah nggak apa-apa
misalkan sampai diam-diaman gitu, tapi pas mau main lagi ya baik-baik lagi gitu, nggak sampai yang kayak Nanda gitu sih. Jadi kalau menurut Mbak Andini itu adalah kayak hal yang toksik ya, karena kayak sekali nolak tapi langsung berantem gitu, kayak toksik banget gitu ya Mbak. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Syakila? Ada sih Bu, soalnya kan saya memblokir. Oh iya, kayak langsung diblokir gitu ya, jadi nggak ada pengalaman serupa, langsung berantem gitu nggak ada. Tapi kalau memblokir gitu, apakah kalau ketemu juga kayak diam-diaman Mbak sama yang diblokir itu? Oh, biasa aja Bu. Biasa aja. Jadi cuma di apa kayak di sosmed gitu ya diblokir. Oke, baik. Kalau Mas David sendiri Ya kan enggak sama juga nggak ada pengalaman kayak berantem ya? nggak ada. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman terkait responnya. Kemudian Mbak Nanda nih tadi kan cerita bahwa dari SMA ya sampai saat ini berarti sudah tergolong lama sekali ya Mbak ya. Kemudian Mbak Nanda ini juga dulu waktu SMA itu ajakannya dan tidak bisa berkata tidak itu setiap hari. Kalau sekarang apakah masih tetap setiap hari atau sudah berkurang? Mungkin kalau sekarang itu nggak setiap hari, cuma kadang itu kira-kira ya satu minggu itu 3 kali ya. Oke, jadi 1 minggu 3 kalian ya Mbak ya, Mbak Nanda ini diajak. Kemudian Mbak Nanda ini tidak bisa menolak atau tidak bisa berkata tidak hanya kepada orang itu saja, satu orang saja, atau kepada orang lain juga Mbak? Hanya orang itu saja. Ya, Oke. teman dekat. Oh, jadi dia ini adalah teman dekatnya Mbak Nanda ya, termasuk orang yang berperan penting di lingkungannya Mbak Nanda kan begitu. Oke, baik. Jadi teman-teman, Mbak Nanda ini tidak bisa berkata tidak. Kalau dulunya itu setiap hari, tapi sekarang ini ajakannya itu sudah nggak setiap hari, tapi seminggu 3 kali. Nah, tapi tetap dalam seminggu 3 kali itu Mbak Nanda tidak bisa berkata tidak. Orang ini adalah orang yang berperan penting di kehidupannya Mbak Nanda karena dia adalah teman terdekatnya. Nah, menurut teman-teman ini bagaimana? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ya cukup mengganggu ya Bu. Kalau tiap hari banget, apalagi tiap minggu kayak kamu gak ada teman lain gitu. Ya walaupun emang teman dekat, tapi kan seenggaknya ada teman yang lain yang bisa diajak. Karena risih juga Bu. Oke, jadi kalau menurut Mbak Syakila ini, kalau Mbak Syakila memposisikan diri menjadi Mbak Nanda, Mbak Syakila ini risih ya? Oke. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Iya, mungkin sama yang Kak Asya, mungkin risih ya nggak? Kayak tiap hari ketemu dia tuh kayak ya Allah, apa lagi mau dibahas gitu sih. Oke. Kayak semakin bosen juga ya Mbak ya? Oke, baik. Kalau untuk Mas David ini bagaimana terkait ceritanya Mbak Nanda yang gak bisa nolak ajakan teman dekatnya, karena itu kan memang termasuk orang yang penting dalam hidupnya juga. Ya kalau menurut saya sih teman dekatnya Mbak Nanda sendiri sih kayak apa ya, kurang empatinya kurang gitu sih, kayak apa rasa pengertiannya kurang kan. Sementara kan Mbak Nanda sendiri kan udah sibuk perkuliahan, apalagi Mbak Nanda sekarang kan udah semester akhir, sibuk tapi kan tetap sering ngajakin gitu, jadi ya kurang pengertian aja sih menurut saya temannya Mbak Nanda sendiri. Oke, jadi menurut Mas David ini temannya Mbak Nanda kurang empati ya Mas ya? Oke, baik. Mbak Nanda, saya juga mau tanya kepada Mbak Nanda terkait gimana nih respon orang sekitarnya Mbak Nanda, misalnya orang tua atau teman dekatnya Mbak Nanda yang lain ketika tahu kalau Mbak Nanda ini nggak bisa nolak ajakan dari si dia ini. Apakah mereka membiarkan atau mereka sudah mencoba mengingatkan Mbak Nanda? Kalau dari lingkungan rumah ya Bu ya, itu orang tua itu kayak mengenai juga sih Bu. Karena kan kayak kita ngeluarin uang, bambang semua gitu loh Bu. Terus dari teman-teman juga kayak udahlah ini bilang tidak, bilang enggak gitu. Kalau emang benar-benar nggak bisa, ya bilang enggak gitu. Tapi kan saya masih kayak aduh nanti kalau bilang enggak
temen saya ini tuh kayak masih aja kayak ayo gitu kan, kayak kesel juga sih Bu, isi gitu. Oke, jadi Mbak Nanda ini sebenarnya dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan temannya Mbak Nanda yang lain itu Mbak Nanda juga sebenarnya sudah diingatkan ya untuk kayak berkata tidak, tapi Mbak Nanda sendiri yang masih belum bisa karena takut berantem lagi kayak gitu ya Mbak ya. Oke teman-teman, jadi Mbak Nanda ini sebenarnya dari lingkungannya sudah diingatkan. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian juga di situasi ini juga pernah diingatkan oleh orang terdekat kalian? Kalau saya sih enggak Bu. Soalnya saya juga nggak pernah cerita ke teman-teman yang lain. Jadi itu nggak bisa nolaknya tuh ya karena saya nggak enak terus mengiyakan, dan saya juga nggak cerita ke teman-teman lain. Gitu. Oke, jadi kalau Mbak Syakila ini lebih ke menutup diri ya Mbak ya. Jadi gak cerita, akhirnya Mbak Syakila pendam sendiri dan Mbak Syakila memutuskan sendiri juga. Oke, baik. Kalau Mbak Andini? Kalau sama temen ya nggak cerita, tapi kalau sama orang tua kan pasti cerita gitu. Kadang orang tua kayak kenapa sih main terus gitu, tapi ya nggak bermaksud marah sebenarnya, cuman emang kayak kenapa mesti setiap hari atau setiap minggu gitu. Oke, jadi kalau dari Mbak Andini sendiri, kalau orang tua Mbak Andini itu memperbolehkan, tapi lebih ke frekuensinya tuh dikurangi gitu ya Mbak ya. Oke, kalau Mas David? Kalau saya sendiri sama seperti Mbak Sakila tadi, untuk yang permasalahan ini saya keep sendiri, jadi orang luar itu nggak tahu seperti itu. Oke, jadi sama ya kayak Mbak Syakila, kalau Mas David ini lebih ke menutup dirinya. Oke, makasih ya teman-teman. Kemudian Mbak Nanda nih, saya mau tanya lagi pada Mbak Nanda terkait usaha Mbak Nanda yang sudah pernah Mbak Nanda lakukan. Apakah Mbak Nanda ini sudah pernah berusaha menolak dengan cara Mbak Nanda atau belum sama sekali? Sudah sih Bu, 2 kali. Yang pertama itu bilang enggak, tapi enggak saya cuma enggak mau gitu. Tapi teman saya itu kayak masih tetap nekat, dan saya ya udah ya gitu. Lalu yang kedua itu bilang enggak, tapi diganti hari, akhirnya iya walaupun masih terasa berat gitu Bu. Oh, gitu ya. Jadi Mbak Nanda ini teman-teman sudah pernah mencoba untuk berkata tidak. Yang pertama Mbak Nanda langsung berkata tidak tapi tanpa memberikan alasannya. Kemudian yang kedua itu Mbak Nanda mencoba berkata tidak dengan kayak menawar gitu loh, kayak nanti hari lain aja gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, menurut teman gimana nih terkait usahanya Mbak Nanda yang sudah pernah dilakukan? Menurut saya sih Bu udah bagus ya, cuman ya itu mungkin Mbak Nanda juga gak enak kan, kayak wes males gitu loh Bu sama temennya, jadi akhirnya dihindari daripada dia bertengkar gitu. Oke, jadi menurut Mbak Syakila ini sudah terbilang bagus ya, sudah pernah berusaha untuk berkata tidak. Oke, kalau menurut Mbak Andini? Mungkin iya sih langkah kecil ya, tapi kayaknya Mbak Nanda tuh harus lebih tegas lagi sih, kayak aku tuh nggak bisa kayak gini gitu sih, menegaskan ke dia biar nggak dianya tuh masalah gitu. Oke, jadi menurut Mbak Andini ini Mbak Nanda perlu kayak lebih tegas dan lebih menguatkan pendiriannya juga ya, agar nggak terus-terusan dipaksa, diteror kayak gitu ya Mbak ya. Kalau menurut Mas David gimana? Ya sama kayak teman-teman kayak udah bagus, udah pernah nyoba, cuma ya gitu tadi kurang tegas gitu, jadi hasilnya menurut saya kurang memuaskan gitu. Seperti itu. Oke, sama kayak Mbak Andini ya Mas ya, kalau kayak kurang tegas sama kurang berpendirian kuat juga. Oke Mbak Nanda, dari permasalahan kamu ini yang jadi masalah utama kamu itu adalah kamu nggak bisa berkata tidak ya Mbak ya, karena kamu takut berantem dengan teman kamu. Benar begitu? Benar. Oke, baik. Nah, terkait permasalahan kamu saat ini, apakah ada hal positif yang menurutmu bisa kamu ambil dari situasimu saat ini? Nggak ada sih Bu. Oke, jadi kamu menyadari ya kalau gak ada yang bisa kamu ambil sama sekali ya. Oke,
Terus apa sih hal yang membuat kamu itu kayak susah banget dari situasi kamu saat ini? Ya tadi Bu, mungkin kan kita kan masih satu circle, masih teman dekat lah Bu. Jadi kalau semisal nolak, semisal saya kan nolak, nanti cekcok, berantem jadi renggang atau gimana, itu kan saya kayak enak juga gitu loh. Oke, Mbak Nanda, jadi permasalahan kamu ini yang jadi masalah utama kamu adalah kamu tidak bisa berkata tidak karena kamu takut hubungan kamu dengan teman kamu ini jadi renggang. Dan seperti itu. Ya. Oke, baik. Dari permasalahan kamu saat ini dan situasi kamu ini, apa sih yang kamu inginkan? Saya tuh pengen nolak ajakan saya, tapi tanpa melukai hati. Nah, dengan kamu ingin menolak ajakan teman kamu tanpa melukai hati temanmu, menurut kamu nih hal kecil apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya nolak secara halus, mungkin Bu, dengan kata-kata yang masih enak didengar gitu dan diterima. Oke, jadi teman-teman, Mbak Nanda ini, yang jadi masalah utama Mbak Nanda ini adalah tidak bisa berkata tidak karena takut hubungannya renggang sama temannya. Nah, menurut Mbak Nanda, yang diinginkan Mbak Nanda itu dari situasi ini adalah bisa berkata tidak, bisa menolak tanpa menyakiti hati temannya. Nah, menurut Mbak Nanda juga hal kecil yang bisa dia lakukan untuk mencapai keinginannya itu adalah dengan memilah-milah kata ya Mbak ya, agar tidak menyakiti temannya. Nah, menurut kalian apa sih hal kecil yang harus dilakukan Mbak Nanda untuk mencapai keinginannya itu? Dari Mbak Syakila? Kalau dari saya Bu, bisa aja kita mulai dari kayak enggak dulu ya gitu. Saya besok tuh ada kegiatan banyak, mungkin lain waktu gitu. Kalau dari saya gitu, soalnya kan lebih enak didengar ya Bu, kayaknya ketimbang nanti enggak tapi tetap diiyain gitu. Sebenarnya kita ada usaha. Oke, jadi menurut Mbak Syakila ini kayak diganti hari lain gitu ya Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak Syakila. Kalau menurut Mbak Andini? Ya kan kurang lebih sama ya Kak Asya, mungkin Mbak Nandanya juga harus pintar-pintar mengolah kata biar temennya tuh nggak tersinggung juga menolaknya gitu, biar nggak sakit hati juga sih. Oke, jadi menurut Mbak Andini ini kayak yang diperlukan Mbak Nanda saat ini adalah mengolah kata ya, biar bisa berkata tidak tanpa menyakiti hati temannya. Oke, kalau menurut Mas David? Ya, kalau dari saya, selain yang seperti katakan Mbak Ani tadi, selain pemilihan kata yang benar, juga mungkin Mbak Nanda juga bisa mulai dengan menjelaskan situasi yang dialami sekarang. Jadi dijelaskan situasinya Mbak Nanda itu sekarang misalnya lagi repot, lagi banyak tugas atau gimana, terus dengan pemilihan kata-kata yang mungkin ya halus dan bisa diterima. Jadi seolah-olah Mbak Nanda itu menolak bukan karena nggak mau main sama temennya, tapi emang situasinya nggak memungkinkan seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Mas David ini kayak menjelaskan alasannya seperti apa, kemudian lebih ke mengolah kata juga ya Mas ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman terkait pendapatnya juga. Oke, Mbak Nanda, menurut teman-teman nih yang Mbak Nanda perlukan adalah mengelola kata dan juga belajar menjelaskan alasan Mbak Nanda untuk menolaknya. Oke, menurut Mbak Nanda gimana nih terkait tanggapannya teman-teman? Boleh sih Bu, karena kan sebenarnya saya juga belum pernah mencobanya. Oke, jadi Mbak Nanda ini ingin belajar mengelola kata ya. Oke, jadi teman-teman, saya jelaskan pada kalian semua, tidak hanya Mbak Nanda saja. Silahkan kalian catat, boleh dicatat di HP. Izin ya Bu. Iya. Oke, jadi ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama ada kalimat pasif, yaitu tidak bisa berkata tidak, benar-benar tidak bisa berkata tidak sama sekali, entah itu untuk ajakan atau permintaan tolong. Kemudian yang kedua ada kalimat agresif, yaitu bisa berkata tidak tapi dengan cara yang kasar atau dengan kalimat yang tidak tertata, yang mengakibatkan bisa melukai hati dari lawan bicara kita, dari teman kita yang mengajak
ketiga ada kalimat jenis asertif, yaitu bisa berkata tidak tanpa menyakiti hati orang lain. Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tadi apa Bu yang ketiga? Asertif. Ya, asertif itu adalah kalimat yang bisa berkata tidak, bisa menolak tanpa menyakiti hati orang lain. Nah, menurut kalian teman-teman, apakah sudah selesai nulisnya? Sudah. Oke, apakah bisa dipahami terkait 3 jenis kalimat tadi? Bisa. Mas David, apakah paham? Oke, Mbak Andini paham? Oke, baik. Terkait dari 3 jenis kalimat itu tadi nih, menurut kalian Mbak Nanda saat ini, dengan permasalahan Mbak Nanda saat ini, Mbak Nanda ada di golongan kalimat yang mana? Di jenis kalimat yang mana? Ayo. Kalau menurut saya pasif ya. Oh iya. Karena itu kan tadi dia nggak bisa nolak. Kalau asertif itu dia bilang tidak tapi secara halus. iya, benar sekali. Kalau dari Mbak Andini, Pasif sih Bu. Saya kan nggak bisa bilang, nggak bisa nolak. oh iya, benar. Kalau menurut Mas David, Ya pasif, karena karena ya nggak bisa nolak gitu. oke, kalau menurut Mbak Nanda, Pasif karena kan nggak bisa nolak. Masih iya kan terus. oke, benar sekali ya teman-teman. Jadi Mbak Nanda ini sedang di fase dia di jenis kalimat pasif. Nah, menurut kalian nih, dengan posisi Mbak Nanda yang berada di fase jenis kalimat pasif nih, apa yang Mbak Nanda perlukan? Apakah jenis kalimat agresif atau asertif? Asertif. Kompak sekali ya teman-teman. Kenapa nih kok Mbak Nanda memerlukan belajar kalimat asertif? Soalnya ya Bu, kalau asertif itu kayaknya lebih enak didengar ya Bu. Soalnya kan tadi Mbak Nanda juga butuhnya ngomong secara halus supaya temennya ini ngerti keadaannya dia juga kayak gitu. Oke, kalau Mbak Andini, Ya biar apa ya, nggak merusak pertemanan juga sih. oke, karena asertif itu gak menolak tanpa menyakiti hati orang lain ya. Iya. Kalau menurut Mas David, Ya di asertif itu, soalnya kan Mbak Anda kan sekarang lagi di komunikasi yang pasif gitu, terus ingin melakukan perubahan, ya menurut saya perubahan yang cocok ya di komunikasi yang asertif seperti itu Bu. kalau menurut Mbak Nanda sendiri nih, gimana? Ya di asertif sih karena kan menolak dengan halus. Oke, benar sekali ya teman-teman. Jadi dengan posisi Mbak Nanda yang berada di fase kalimat pasif ini, Mbak Nanda memerlukan belajar kalimat asertif untuk menolak ajakan atau permintaan tolong dari temannya tanpa menyakiti hati temannya tersebut. Oke, teman-teman, di sini saya akan ajarkan terkait kalimat asertif itu seperti apa. Saya akan praktekkan dengan Mbak Nanda. Kalian boleh silakan mencatat terkait obrolan kita biar kalian bisa mempelajari kalimat seperti apa sih yang tergolong asertif itu. Oke, saya praktek dulu ya dengan Mbak Nanda. Mbak Nanda silahkan posisikan diri Mbak Nanda sebagai temannya Mbak Nanda dan saya menjadi diri Mbak Nanda. Dah, yuk main dah. Di situ kayaknya ada kafe baru. Oh, kayaknya seru sih, tapi tugasku ini lagi full dan deadline-nya itu nanti malam. Gimana kalau besok aja? Oke deh. Gitu. Apakah dengan Mbak Nanda merespon seperti saya tadi, temannya menurut Mbak Nanda nih, apakah temannya langsung mengiyakan atau ada rayuan-rayuan lain atau paksaan lain? Enggak sih, karena kan sudah jelas tidak alasannya. Oke, jadi menurut Mbak Nanda ketika dia dijelaskan dengan alasan yang jelas dan juga kayak diberikan mungkin kayak penggantinya gitu ya Mbak ya, itu dia langsung mengiyakan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, kalimat asertif itu yaitu kalimat yang menolak tanpa menyakiti hati orang lain. Nah sekarang karena saya sudah praktek dengan Mbak Nanda, sekarang gantian ya Mbak Nanda ya. Mbak Nanda silakan menjadi diri Mbak Nanda sendiri dan saya akan menjadi temannya Mbak Nanda.
dan main yuk, nonton kayaknya seru deh, ada film yang baru keluar. Wow, film apa ya? Tapi kayaknya nggak bisa dari ini karena kan tugasku masih banyak. Ya, kalau tugasmu masih banyak, gimana kalau setelah nonton nanti kita kerjain tugas bareng deh di kafe? Nggak bisa ya kayaknya, soalnya ini tugasnya harus benar-benar hari ini selesai. Karena kalau tugasnya ini nunggu tugasnya selesai dulu aja. Oh gitu ya, oke deh kalau gitu. Terus kamu biasanya nontonnya kapan? Kayaknya Rabu minggu depan deh. Oke, baik, seperti itu ya Mbak Nanda ya. Tadi memang sengaja saya berikan kalimat yang lain, kayak rayuan yang lain, biar Mbak Nanda bisa memiliki pandangan bagaimana sih cara menolaknya. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Apakah bisa dipahami terkait kalimat asertif ini? Nah, sekarang tugas teman-teman adalah silakan praktek berpasang-pasangan terkait kalimat asertif dengan saling bertukar posisi. Nanti ada yang menjadi yang pengajak, ada yang menjadi yang menolak. Seperti itu ya. Silakan. Jadi yang mengajak, kamu yang menolak. Ayo, ngomong yuk. Ngomong itu. Main yuk. Asik sih, cuma kayaknya nggak bisa sekarang. Ayo, sekarang ya. Iya, kalau sekarang aku lagi padat awalnya, lagi banyak kegiatan di rumah, lagi banyak tugas di Kan bisa perkuliahan. ngerjainnya pas Mungkin bulan depan bisa, kalau sekarang kayaknya nggak dulu. Kenapa nggak dikerjain Kan aja? semester tua. Nggak Nggak penting, penting gimana? teknis aja kan healing. Oh gitu. Iya, tapi cuma di Kamu Magelang kan sebenarnya aku bisanya nggak kapan? belajar. Justru harus semangatnya dong. Terus tugas ini kan udah mepet deadline semua. Jadinya kalau sekarang nggak Tapi bisa kenapa aku. nggak samain aja? Kan kamu tadi bilangnya minggu bulan depan ya. Ya. Oh gitu. Tanggal berapa ya? Tapi Rabu Ya, jadi ya. mungkin bulan depan di awal bulan gitu, di awal minggu awal. Oh gitu ya. Udah boleh. Makasih ya. Oke. Jadi aku ya. Ya. Oh jadi kayak gitu ya Bu. Iya, kayak gitu. Jadi agak enak ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa. Oke, bisa kalian terapkan juga ketika kalian di situasi yang sama yang membutuhkan kalimat asertif. Bisa kalian coba lakukan untuk belajar melatih keterampilan kalian. Oke, saya simpulkan ya terkait pertemuan kita hari ini bahwa Mbak Nanda memiliki permasalahan yaitu tidak bisa berkata tidak dari SMA sampai saat ini. Kemudian dulu waktu SMA itu frekuensinya setiap hari dalam seminggu. Kalau saat ini seminggu bisa terbilang 3 kali ya Mbak ya. Nah awal mulanya itu tidak bisa berkata tidak karena pernah mencobanya kemudian berantem dengan temannya dan takut hubungannya akan mulai renggang ya Mbak ya. Kemudian Mbak Nanda ini menyadari bahwa tidak ada nilai positif sama sekali dari permasalahan ini dan alasan Mbak Nanda tidak bisa keluar dari situasi ini adalah karena takut hubungannya renggang dengan temannya. Kemudian lingkungannya Mbak Nanda ini juga sudah mengingatkan Mbak Nanda dan tidak mendukung Mbak Nanda untuk terus-menerus bertahan di situasi ini. Kemudian Mbak Nanda juga sudah pernah melakukan usahanya 2 kali, pernah berhasil dan juga pernah tidak berhasil ya Mbak ya, pernah kemudian berantem juga. Kemudian masalah utamanya Mbak Nanda yaitu tidak bisa berkata tidak karena takut hubungannya renggang. Kemudian terkait keinginan Mbak Nanda adalah ingin bisa berkata tidak tanpa menyakiti hati orang lain. Kemudian untuk mencapai hal tersebut tadi kita sudah memberikan pendapat ya, bertukar pendapat bahwa yang dibutuhkan Mbak Nanda adalah mengelola kata dan juga menyertakan alasan yang jelas. Seperti itu. Dan hari ini kita sudah belajar juga terkait 3 kalimat yaitu asertif, agresif dan juga pasif. Kalian juga sudah praktek. Kemudian Mbak Nanda juga sudah mulai praktek tadi dengan saya terkait Mbak Nanda menjadi pelaku, kemudian saya menjadi pelaku juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tidak terasa sudah 40 menit sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pertemuan kita setiap pertemuan adalah 45 menit. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi ini saya tutup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Gimana nih perasaan dari Mbak Nanda setelah sesi konseling ini? Merasa lega
cara nolak teman saya tadi itu secara halus. Oke, kalau dari teman-teman sendiri gimana nih perasaannya? Dari Mbak Syakila? Iya Bu, sama jadi tahu cara menolak secara pakai kata-kata asertif itu seperti apa. Oke, kalau dari Mbak Nanda? Mbak Mbak Andini. Iya. Kalau dari Mbak Andini? Jadi tahu sih itu kalimat-kalimat asal itu sebelumnya kan nggak tahu. Oke, kalau dari Mas David? Ya, jadi tahu apa itu kayak kalimat pasifnya kayak gimana, kalimat yang asertifnya kayak gimana, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, di pertemuan yang kedua ini kalian sudah sedikit merasa lega dan Mbak Nanda juga sudah mengetahui ya bagaimana untuk menghadapi situasi yang sama ketika hal itu terjadi dan juga bisa kalian praktekkan ya teman-teman ya. Saya rasa cukup, sudah 45 menit. Saya akhiri ya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Waalaikumsalam.